Dele Alli tunggu tawaran klub besar. Newcastle jangan ngarep. Newcastle United diwanti-wanti agar tidak terlalu berharap kepada Dele Alli. Pemain Tottenham Hotspur itu diklaim hanya ingin gabung klub besar. Dele Alli jadi salah satu pemain yang dikabarkan akan dilepas oleh Tottenham pada bursa transfer Januari ini. Dia jarang jadi pilihan Antonio Conte dan cuma main 6 kali sejak pria asal Italia itu menangani Tottenham. Alli sempat dikabarkan diincar oleh Paris Saint-Germain. Namun, PSG kini kabarnya mengejar Tanguy Ndombele. Belakangan Alli dikaitkan dengan Newcastle United. The Magpies diklaim jadi yang terdepan untuk mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu. Namun, ex-pemain Tottenham Dimitar Berbatov tidak yakin Dele Alli akan menerima tawaran Newcastle. Berbatov meyakini Alli ingin gabung klub yang lebih besar. Saya tidak terkejut melihat Dele Alli dikabarkan akan meninggalkan Tottenham. Dia semakin menurun dalam beberapa musim terakhir, ujar Berbatov kepada Betfair. Dele Alli sudah mencatatkan 269 kali penampilan bersama Tottenham Hotspur sejak 2015. Dia mencetak 67 gol dan 61 assist. Lupakan jarak. Liverpool mau bikin guguk Man City. Liverpool tak mau terlalu ambil pusing soal jarak dengan Manchester City yang lebar. Fokus, si merah, saat ini tak membuang-buang poin untuk menekan sang rival. Liverpool saat ini masih berada di posisi 2 klasemen Liga Inggris dengan 48 poin dari 22 laga. Mereka tertinggal 9 poin dari Man City di Kucuk, yang sudah memainkan 1 laga lebih banyak. Secara matematis, selisih itu di atas kertas sangat bisa dikejar dengan sisa 16 laga yang dipunya skuad Jurgen Klopp. Persoalannya, secara realistis Man City sangat sulit dikejar. Tim polesan Pep Guardiola itu sangat jarang kehilangan poin. Mereka belum pernah kalah di 13 pertandingan Premier League sejak November tahun 2021 lalu, memenangi 12 di antaranya. Oleh karena itu hal terpenting buat Liverpool saat ini adalah memastikan tak terpeleset lagi. Berhasil merangkai kemenangan diharapkan membuat Man City cukup gugup menuju akhir musim. Inilah posisi kami sekarang ini. Kami mengejar dan kami tahu tak boleh kehilangan dan membuang poin-poin. Kami cuma harus terus menang dan jika terus memenangi laga, Anda memberikan tekanan ke tim-tim di depan, ujarnya di situs resmi Liverpool. Olivier Giroud belajar banyak dari Zlatan Ibrahimovic. Striker AC Milan, Olivier Giroud, melemparkan pujian kepada rekan setimnya, Zlatan Ibrahimovic. Dia mengakui Ibra Cadabra sebagai motivator di skuad Rossoneri. Giroud bergabung ke Milan pada awal musim 2021/2022. Penyerang Prancis itu diikat kontrak selama 2 tahun di San Siro. Giroud diharapkan menjadi mesin gol Milan. Ex-pemain Chelsea itu sudah membukukan 6 gol dan 2 assist dari 20 penampilan di semua kompetisi hingga awal tahun 2022. AC Milan sendiri sudah punya mesin gol sejak 2 musim lalu. Dia adalah Zlatan Ibrahimovic, striker Gaek asal Swedia. Ibrahimovic sudah mencetak 36 gol sejak kembali ke Milan pada 2019/2020. Ketajaman penyerang 40 tahun itu kerap terhambat akibat seringkali dibekap cedera. Kendati demikian, sosok Ibrahimovic di Milan diakui Olivier Giroud punya peran penting bagi rekan-rekan setimnya. Dia tak menganggap Ibra Cadabra sebagai saingan dan justru belajar banyak darinya. Saya melihatnya sebagai tantangan. Sesuatu yang memotivasi saya setiap hari. Ini adalah kesempatan untuk memiliki dia sebagai mitra saya. Untuk belajar sesuatu yang lebih, kata Giroud, dikutip dari Pianeta Milan. Dia adalah contoh bagi banyak striker dan ketika saya masih muda saya mengaguminya. Baik di lapangan dan untuk karakternya yang kuat, sambungnya. Fakta dia menuntut setiap hari dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Ini adalah kompetisi yang sehat di antara kami. Demikian kata Olivier Giroud mengenai Zlatan Ibrahimovic di AC Milan. Kasano, Vlahovic ke Juventus berisiko banget. Transfer Dusan Vlahovic ke Juventus dinilai berisiko buat kedua pihak. Antonio Cassano merasa Vlahovic seharusnya memoles diri dulu di klub lain. Juventus resmi merekrut Dusan Vlahovic dari Fiorentina senilai 70 juta euro. Ada biaya tambahan senilai 11,6 juta euro juga yang mesti dibayar Bianconeri.
plus bonus-bonus performa dengan angka maksimal 10 juta euro. Perekrutan Vlahovic menjadi langkah Juventus untuk menyelesaikan masalah lini serang. Musim ini skuad besutan Massimiliano Allegri itu baru bikin 34 gol, menjadi tim ke-11 dalam hal produktivitas gol. Vlahovic sendiri sementara berbagi tempat di pucuk daftar top skor bersama Ciro Immobile, dengan torehan 17 gol. Dengan usia baru 22 tahun, ia sekaligus jadi investasi jangka panjang Juventus. Meski demikian, mantan pemain tim nasional Italia Antonio Cassano melihat transfer ini kurang pas buat kedua pihak. Vlahovic belum benar-benar matang untuk memikul beban besar di Juventus. La Vecchia Signora juga butuh seseorang yang bisa langsung diandalkan, setelah kehilangan gol-gol dari Cristiano Ronaldo yang pergi di awal musim. Menurut saya itu salah banget. Buat tipe pemain sepertinya, dia bakal butuh sebuah langkah perantara. Misalnya gabung tim-tim seperti Arsenal, Tottenham, atau Sevilla yang baru saja merekrut Martial, kata Cassano di Bobo TV, seperti dikutip Football Italia. Vlahovic sudah jadi pemain yang tangguh, tapi ini langkah yang berisiko karena dia harus menunjukkan lebih dari saat di Fiorentina. Dia akan mengalami sejumlah kesulitan, juga karena fakta bahwa Juve bermain buruk. Sebagai tambahan, saya tak melihatnya cocok dengan lingkungan Juve. Ini menurut saya sih. Singkatnya, Haaland, stop bicara rumor transferku. Erling Haaland bosan mendengar rumor transfernya. Striker Borussia Dortmund itu meminta orang-orang berhenti membicarakan dan fokus pada performanya saja. Haaland memang jadi pembicaraan hangat di setiap bursa transfer, termasuk juga di musim dingin. Dengan kontrak tersisa 2 tahun lagi, Haaland berpeluang besar untuk pindah musim panas nanti. Sebab, ada klausul 75 juta euro dalam kontraknya yang aktif tengah tahun 2022 ini, sehingga klub-klub peminat bisa mendatangkannya dengan harga lebih murah. Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain sudah mengantre tanda tangannya. Maka wajar jika pemberitaan soal bursa transfer Eropa selalu dihiasi oleh nama Haaland setiap harinya. Hal ini rupanya sudah bikin pemain Norwegia tersebut jengah. Apalagi rumor itu terus memanas di saat dia tengah menjalani pemulihan cedera beberapa waktu lalu. Diakui Haaland, rumor tersebut sempat mengganggu penampilannya di atas lapangan. Maka dari itu, Haaland memilih cuek saja dengan pemberitaan soal dirinya dan fokus untuk memberikan gol-gol serta kemenangan bagi Dortmund. Dia pun mewanti-wanti publik agar tidak lagi membicarakan soal isu masa depannya di klub asal Lembah Ruhr itu. Saya sebenarnya tidak ingin banyak bicara soal rumor itu, tapi saya rasa ini saat yang tepat untuk saya berkomentar, ujar Erling Haaland dalam wawancara yang dikutip ESPN. Real Madrid, Hazard DKK sepi peminat. Madrid, Real Madrid niatnya mau menjual beberapa pemain di Januari ini seperti Eden Hazard, Gareth Bale, Marcelo sampai Isco. Sayangnya, mereka semua sepi peminat. Dilansir dari Marca, keempat pemain tersebut tidak masuk dalam rencana pelatih Carlo Ancelotti. Maka Real Madrid mau melepasnya di bursa transfer musim dingin ini untuk meraup cuan. Sayangnya, keempat nama tersebut masih sepi peminat. Gareth Bale dan Marcelo yang kontraknya akan habis di musim panas ini tidak akan diperpanjang masa baktinya. Bale sempat ditawarkan ke beberapa klub di Liga Inggris. Akan tetapi, gajinya dirasa terlalu besar. Eden Hazard sudah belak-belakan menawarkan diri untuk dijual. Hazard yang jadi salah satu pembelian termahal klub pada tahun 2019, belum juga memberikan penampilan terbaik. Hazard malah suka kambuhan cedera pergelangan kaki. Newcastle United berminat memboyongnya, tapi Hazard menolak karena tak mau bermain di level papan bawah. Isco yang juga akan habis kontraknya di musim panas ini juga sepi peminat. Sempat dikabarkan, Arsenal dan Liverpool meminati pemain berusia 29 tahun itu. Sayangnya sampai saat ini, hal tersebut masih sebatas rumor. Andai tidak laku, keempat pemain Real Madrid tersebut masih akan dipakai tenaganya oleh Carlo Ancelotti. Keempatnya akan jadi pelapis yang harus siap kapanpun dibutuhkan.